Bayangkan sebuah restoran ya. Restoran ini melayani lebih dari 30 juta pelanggan setiap harinya. Anggaran operasionalnya menembus angka miliaran dolar per tahun. Itu skala yang sangat masif. Benar. Tapi ini bukan jaringan makanan cepat saji raksasa yang logonya biasa Anda temui di perempatan jalan kan? Menu makanan mereka diatur secara harfiah oleh Undang-Undang Kongres, dikalibrasi oleh sains nutrisi tingkat tinggi, dan ini bagian yang paling menantangnya. Harus menghadapi kritikus yang paling sulit ya. Tepat. Mereka harus menghadapi audiens paling kejam dan tanpa kompromi di muka bumi, yaitu anak-anak sekolah. Itulah realitas sebenarnya dari program makan siang dan sarapan sekolah nasional di Amerika Serikat. Sangat kompleks. Nah, di eksplorasi mendalam kita kali ini, untuk Anda yang selalu haus pengetahuan tentang bagaimana kebijakan publik dan sains bertemu, kita akan membongkar tumpukan dokumen dari Institute of Medicine. Dokumen ini berjudul School Meals, Building Blocks for Healthy Children. Dan ini bukan sembarang dokumen ya. Benar sekali. Oke, mari kita bedah ini. Karena jujur saja, kita seringkali melihat nampan kafetaria kayak sepotong pizza kotak, sayur rebus, sekotak susu, dan kita menganggapnya remeh. Padahal di baliknya ada pertarungan sains yang luar biasa untuk mengatasi krisis ganda, yaitu kelaparan dan obesitas. Ya, dan ketika Anda menyajikan sekitar 5 miliar porsi makan siang dalam rentang waktu 1 tahun, Wow, 5 miliar. iya, 5 miliar porsi. Jadi setiap perubahan terkecil pada sepotong roti atau takaran susu itu memiliki efek riak yang masif. Dokumen ini bukan sekedar buku resep baru. Para ilmuwan di komite ini pada dasarnya harus merancang ulang fondasi nutrisi makanan sekolah dari nol. Dari nol. Berarti memakai standar referensi yang benar-benar baru. Benar. Ini adalah tugas operasional yang mensyaratkan perpaduan antara matematika presisi, biologi manusia, dan tentu saja psikologi perilaku anak. Menarik. Mari kita mulai dari mengapa perombakan ini diperlukan. Karena data di dokumen ini melukiskan pemandangan yang cukup suram. Anak-anak ternyata mengonsumsi terlalu sedikit sayuran hijau, sayuran orange, dan biji-bijian utuh. Sangat sedikit. Ya, faktanya asupan mereka untuk kategori ini kurang dari 20% dari rekomendasi. Kurang dari 20%. Dan sayangnya, ruang kosong di perut mereka yang seharusnya diisi oleh serat dan vitamin, itu malah digantikan oleh hal lain. Jika kita melihat datanya, rata-rata anak usia 5 hingga 8 tahun itu mengonsumsi sekitar 587 kalori tambahan setiap harinya. Tunggu, 587. Itu murni kalori kosong. Murni kalori kosong. Itu berasal dari lemak padat dan gula tambahan. Dan untuk remaja di sekolah menengah, angkanya berkisar di 540 hingga 580 kalori kosong. Ini jauh melampaui batas toleransi metabolisme mereka. Ya ampun, itu ekivalen dengan memakan hidangan penutup porsi besar yang sama sekali tidak ada gizi esensialnya setiap hari. Dan kita bisa melihat buktinya di lapangan. Hampir sepertiga anak-anak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Tapi, ada paradoks yang membuat saya berhenti sejenak saat membaca laporannya. Paradoks nutrisinya kan? Ya. Di saat yang bersamaan dengan krisis kelebihan berat badan ini, banyak remaja perempuan khususnya usia 14 hingga 18 tahun justru mengalami kekurangan nutrisi yang parah. Dokumen ini mencatat mereka kekurangan vitamin A, C, E, zat besi, dan fosfor. Yang menarik di sini adalah komite ilmuwan akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi beroperasi dengan mentalitas era lampau. Dulu filosofi utamanya cuma pastikan anak yang kelaparan mendapat cukup makanan. Hanya soal memberi makan ya? Betul. Di dekade sebelumnya, masalah utamanya adalah kekurangan gizi umum. Jadi memberi porsi besar dengan kalori tinggi itu dianggap solusi. Tapi sekarang realitasnya berubah. Mereka harus mendesain ulang sistem agar tidak memicu obesitas, tapi tetap memberikan nutrisi mikro yang vital. Jadi ini ibarat berjalan di atas tali titian ya. Di satu sisi, makanan sekolah itu jaring pengaman utama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Tapi di sisi lain, kalau porsinya terlalu besar, itu menyumbang pada epidemi obesitas. Tepat sekali. Karena keseimbangan ganda yang nyaris mustahil inilah, komite menyadari bahwa standar lama yang hanya memantau kalori minimum dan 5 nutrisi dasar itu sudah sama sekali tidak relevan. Mereka harus membuangnya? Iya, mereka membuang panduan lama itu dan menciptakan cara perhitungan matematika yang benar-benar baru untuk biologi anak-anak. Nah, karena kita tidak bisa lagi mencekoki anak dengan kalori asal kenyang, bagaimana secara teknis mereka menghitung ulang ini? Mereka memulainya dengan transisi besar.
Dari awalnya hanya 5 nutrisi dasar, kini mereka beralih ke 24 target nutrisi yang komprehensif. Mereka membagi siswa ke dalam kelompok usia yang spesifik, kayak taman kanak-kanak hingga kelas 5, lalu 6 hingga 8, dan 9 hingga 12. Oke, jadi lebih terukur. Sangat terukur. Namun pergeseran paradigma yang paling utama adalah ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, komite menetapkan batas maksimum kalori. Bukan cuma minimum, tapi ada batas atasnya sekarang. Benar, batas maksimum. Tunggu sebentar. Memadatkan 24 target nutrisi ke dalam batas kalori yang kaku. Ini seperti Anda diberi koper kabin pesawat yang kecil, itu batas kalorinya, tapi Anda diwajibkan mengemas barang untuk liburan sebulan, yaitu 24 target nutrisinya. Analogi yang sangat pas. Jadi, Anda tidak bisa asal memasukkan pakaian tebal. Anda harus memilih jaket yang tipis tapi sangat hangat. Setiap milimeter harus dioptimalkan. Begitu cara kerjanya. Ya, mereka harus memastikan setiap kalori membawa muatan nutrisi maksimal, dan tingkat kerumitannya menjadi ekstrim untuk kebutuhan biologi spesifik. Misalnya, penyesuaian zat besi untuk remaja putri usia 11 hingga 13 tahun. Karena pubertas. Betul, komite harus menambahkan 1,8 mg zat besi ekstra per hari dalam perhitungan mereka untuk mengakomodasi lonjakan pertumbuhan dan menstruasi. Ini detail biologis yang sebelumnya tidak terpetakan di standar sekolah menengah pertama. Tapi, saya punya sanggahan kritis di sini. Kita tahu makanan sekolah adalah satu-satunya sumber makanan layak bagi sebagian anak miskin pada hari itu. Iya, jaring pengaman. Nah, kalau kita membatasi kalori dengan menetapkan batas maksimum, bukankah kita secara efektif membatasi asupan energi untuk anak yang mungkin malamnya tidak makan di rumah? Bukankah itu berbahaya bagi mereka? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, program sekolah itu tidak pernah dirancang sebagai perawatan klinis untuk malnutrisi ekstrim. Bukan fasilitas medis? Benar. Dan bukan pengganti program bantuan sosial lainnya. Jika komite mengizinkan porsi super besar demi segelintir anak, itu merugikan populasi umum karena memperparah obesitas. Tapi, komite melakukan sebuah langkah cerdas. Mereka menggunakan semacam peretasan matematika di dalam algoritmanya. Peretasan matematika? Bagaimana maksudnya? Begini, banyak remaja putri usia sekolah itu gaya hidupnya menetap atau sedentary. Mereka tidak terlalu aktif. Tapi di dalam perhitungan, komite sengaja memasukkan mereka ke kategori rendah aktif, seolah-olah mereka lebih aktif dari kenyataannya. Tunggu. Kenapa ilmuwan memanipulasi datanya sendiri? Bukankah, dengan menaikkan asumsi aktivitas fisik, anggaran kalori yang diizinkan untuk siswi ini otomatis naik sedikit kan? Anda menangkapnya. Dan kalau anggarannya membesar, koper kabinnya jadi lebih lega, jadi ada ruang untuk menjejalkan rasio vitamin dan mineral itu ke dalam formula. Sempurna. Karena anak laki-laki dan perempuan makan dari antrian yang sama, menu itu harus bisa melayani semuanya. Trik ini menciptakan makanan padat gizi yang melindungi siswi rentan tanpa membuat siswa laki-laki kelebihan kalori. Luar biasa. Di atas kertas, formula ini mahakarya. Tapi masalahnya, koki kafetaria tidak memasak pakai algoritma. Mereka pakai wajan. Bagaimana sains koper kabin ini diterjemahkan ke atas nampan sungguhan? Ini tantangan operasional yang masif. Standar baru ini menggunakan pendekatan berbasis makanan yang terinspirasi dari pola My Pyramid untuk memudahkan perencana menu. My Pyramid itu panduan gizi visual dari pemerintah kan? Yang membagi kelompok makanan. Betul, dan dari situ lahirlah aturan ketat. Misalnya susu harus 1% lemak atau bebas lemak. Setidaknya setengah dari biji-bijian yang disajikan harus berstatus kaya biji-bijian utuh. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Saat saya membaca bab soal minuman, saya terkejut. Dokumen ini ternyata tetap mempertahankan susu coklat bebas lemak di menu. Logika saya menolak ini. Kedengarannya kontradiktif ya? Sangat. Kalau musuhnya kalori kosong dan gula tambahan, bukankah susu coklat manis itu harusnya dicoret pertama kali? Secara insting iya. Tapi para ilmuwan melihat data. Data menunjukkan ketika sekolah mencoba idealis dan menghapus susu berperisa secara drastis, konsumsi kalsium anak-anak anjlok. Karena mereka menolak minum susu tawar. Benar sekali. Mereka membuangnya. Akibatnya, menghapus susu coklat menciptakan defisit nutrisi yang jauh lebih merusak bagi tulang mereka dibandingkan resiko sedikit gula tambahan. Kompromi pragmatis ya. Daripada tulang keropos, biarlah ada sedikit gula.
Tepat. Dan kompromi serupa terjadi di aturan biji-bijian utuh. Komite menetapkan aturan sementara bahwa makanan harus mengandung 8 gram biji-bijian utuh per porsi. Kenapa sementara? Karena label makanan komersial kita penuh celah hukum. Produsen bisa menulis whole grain besar-besar, padahal bahan utamanya tepung olahan biasa. Wah, itu pasti bikin sekolah pusing saat belanja bahan. Tapi dari semua rintangan, mari kita bahas musuh terbesar. Natrium, garam. Data laporannya mencengangkan, lebih dari 90% anak sekolah mengonsumsi natrium melebihi batas toleransi tertinggi. Iya, 90%. Itu gila. Dan menurunkan natrium adalah dinding paling keras dalam reformasi ini. Sebagian besar natrium tidak datang dari koki yang menaburkan garam. Itu tersembunyi di dalam makanan olahan, keju, dan saus pabrikan. Iya, dan kita harus bicara soal realitas dapur sekolah. Kebanyakan kafetaria itu dirancang untuk memanaskan dan menyajikan, atau heat and hold. Betul, bukan memasak dari nol. Mereka memanaskan nugget dan sosis yang memang diawetkan dengan banyak garam. Meminta mereka memasak segar dari nol, berarti mereka butuh alat kukus atau wajan miring industri yang harganya ribuan dolar. Belum lagi melatih stafnya. Nah, iya. Staf yang biasanya cuma membuka kaleng, sekarang harus punya keahlian kuliner. Bagaimana komite menyikapi realitas lapangan yang kejam ini? Itulah mengapa komite memberi tenggat waktu yang sangat panjang hingga tahun 2020 untuk menurunkan natrium. Oh, bertahap. Iya, lidah anak-anak sudah kecanduan makanan asin. Jika garam diturunkan dalam semalam, makanannya akan terasa seperti kardus. Anak-anak akan protes dan membuangnya. Dan kalau partisipasi makan siang anjlok, sekolah kehilangan pendanaan federal mereka, kan? Sistemnya bisa kolaps. Persis, jadi ini adalah permainan psikologi jangka panjang dengan industri makanan. Menurunkan garam perlahan agar anak-anak tidak sadar, sekaligus memberi waktu pabrik meramu ulang resep mereka. Sangat strategis. Tapi katakanlah pihak sekolah berhasil merancang makanan sehat ini, membelinya, dan menyajikannya dengan sempurna. Rencana itu seketika hancur berantakan di garis depan kafetaria, karena ada hukum federal. Hukum yang memperbolehkan anak berkata, saya tidak mau makan sayur itu. Ah ya, hukum OVS. Coba jelaskan, apa sebenarnya ini? Ini membahas hukum PL 94105 tentang offer versus serve atau OVS. Dulu aturannya kaku. Kalau ada 5 jenis makanan, anak wajib mengambil semuanya. Pasti lautan sampah di tempat sampah kafetaria. Betul sekali. Hukum OVS dibuat untuk mengurangi sampah makanan dengan mengizinkan siswa menolak beberapa item di nampan. Tapi ini menciptakan konflik besar. Antara mengurangi sampah versus integritas nutrisi kan? Iya, kalau mereka menolak susu atau sayur, kalsium dan vitaminnya hilang, perhitungan koper kabin tadi runtuh. Tepat. Jadi, komite memberikan 2 opsi. Opsi terbaiknya yaitu opsi 1, menetapkan siswa boleh menolak item tetapi wajib mengambil setidaknya 1 buah untuk sarapan atau 1 buah atau sayuran untuk makan siang. Jadi, buah atau sayur itu wajib ada di nampan sebagai syarat sah makan siang. Iya, kalau tidak, sekolah tidak bisa mengklaim biayanya ke pemerintah. Tapi menambahkan buah dan sayur segar itu pasti tidak murah. Data menyebutkan peningkatan biaya sarapan sebesar 18% dan makan siang 4%. Memang buah segar jauh lebih mahal dan mudah busuk dibanding roti biasa. Jadi apa arti dari semua ini? Mari kita bersikap sinis mewakili pembayar pajak. Apakah kita pada dasarnya cuma membayar 18% lebih mahal untuk melihat lebih banyak apel segar dan sayuran hijau berakhir di tempat sampah kafeteria setiap hari? Karena anak-anak wajib mengambilnya tapi tidak wajib memakannya. Penting tentang psikologi perilaku. Memang di awal akan ada sisa makanan yang melonjak di tempat sampah. Sangat logis jika dibilang pemborosan. Terus, apa untungnya? Literatur nutrisi menunjukkan bahwa paparan berulang adalah kuncinya. Jika apel itu selalu ada setiap hari, awalnya mungkin dibuang. Tapi di minggu kedua, mereka mungkin mulai menggigitnya. Jadi sampah di awal itu semacam biaya pendidikan untuk melatih palet lidah mereka. Betul. Dan jika disandingkan dengan teknik implementasi yang baik, seperti pendidikan gizi atau resep menarik, memberikan pilihan ini membantu anak pada akhirnya mencocokkan asupan kalori dengan rasa lapar mereka dan membangun kebiasaan jangka panjang. Masuk akal. Ini investasi jangka panjang. Baik, mari kita tarik mundur dan rangkum apa yang telah kita bedah hari ini. Standar baru ini bukan sekedar mengganti menu. Ini adalah upaya restrukturisasi sistemik. Sistemik dan sangat masif.
Iya, mereka mencoba menyeimbangkan target nutrisi tingkat sel, batasan kalori ketat, dana operasional sekolah yang terbatas, dan tentu saja selera anak-anak yang keras kepala. Kompromi antara biologi dan birokrasi ya. Sangat tepat. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda para pendengar dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Berdasarkan data yang kita lihat, makanan sekolah sedang dipaksa untuk berubah menjadi teladan nutrisi yang sempurna. Sangat ideal di dalam lingkungan sekolah. Iya, namun jika siswa pulang ke rumah dan lingkungan mereka, serta pasar komersial di luar gerbang sekolah, terus membanjiri mereka dengan makanan olahan yang syarat natrium dan gula, Yang sangat mudah diakses. benar. Pertanyaannya adalah, seberapa besar sebenarnya kekuatan satu nampan makan siang sekolah untuk benar-benar memprogram ulang selera lidah satu generasi? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Memang. Dan itulah mengapa kami mendorong Anda untuk terus mempertanyakan apa yang ada di balik informasi sehari-hari yang Anda temui. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.